Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Kali ini gue akan membahas film action yang baru aja dirilis pada tahun ini, berjudul Jackdaw. Oh ya, sebelumnya gue pribadi juga mau mendoakan, semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah ya. Oke, biar gak lama-lama, langsung aja disimak, begini alur ceritanya. Dari ujung telepon, terdengar suara seseorang yang sedang mengirim pesan. Pesan tersebut berisi ajakan kepada temannya untuk mengambil sebuah paket di Laut Utara dan mengirimkannya ke tempat yang diarahkan, yaitu jembatan ketiga. Dia dijanjikan akan menerima imbalan yang besar untuk dia dan adiknya. Diketahui pria ini adalah Jack, seorang mantan juara motocross 3 kali di kelas 500 cc. Dan yang mengirim pesan ini adalah teman lama di kumpulannya yang bernama Silas. Jack menyajikan makanan untuk adiknya yang bernama Simon di apartemen kumuh miliknya. Ibu mereka sudah meninggal dunia. Sekarang dia hanya tinggal berdua dengan adiknya. Jack berniat pergi sampai tengah malam untuk mengambil paket yang diperintahkan melalui pesan tersebut. Dia lalu menyiapkan motornya. Dalam perjalanannya, Jack mendayung menuju tiang dekat kincir angin. Di pesisir pantai, Laut Utara mengambil paket tersebut. Tiba-tiba ada 2 orang mendekati lokasi paket tersebut dengan menggunakan jet ski dan berusaha mengejar Jack. Kemudian Jack segera melarikan diri. Ketika sampai di darat, Jack langsung berlari dan mengambil motornya, kemudian memacu motornya menuju lokasi yang disepakati. Tibalah Jack di sebuah lokasi yang dijanjikan, bernama Jembatan Ketiga. Jack lantas mengacak-acak tempat tersebut mencari uang yang dijanjikan. Tapi ternyata Silas berbohong, uang itu tidak ada. Saat dia ingin pergi, dia didatangi oleh pria berkuda. Dia datang sambil menyenter ke arah Jack dan menembaknya. Jack lantas tancap gas dan melarikan diri. Ternyata di tengah jalan motornya mogok. Dia terpaksa mendorong motornya tersebut ke pom bensin terdekat. Saat ia mengisi bensin di dirigen, dia mendengar ada laporan polisi yang mengatakan ada terdengar tembakan dan pelakunya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Laporan tersebut mengarah kepada dia. Polisi yang kebetulan sedang ada di pom tersebut langsung mengejar Jack.
fucking stop. I don't want to hurt you. Okay? I need backup. I've been attacked. Scrambler. Setibanya Jack di rumah, adik kesayangannya yang bernama Simon ternyata udah nggak ada. Dia hilang. Lantas Jack menelepon Simon. Ternyata handphonenya pun masih ada di mejanya sendiri. Saat itu juga Jack melihat sebuah logo dengan huruf S di meja Simon. Dia menduga itu adalah logo Silas. Gak lama kemudian, dia mengecat motor dan helm miliknya menjadi warna hitam. Di malam yang sama, dia mendatangi sebuah gym yang diketahui gym itu milik Eddie, seorang wanita kulit hitam sahabat kawanan motocrossnya dulu. Jack meminta bantuan kepada Eddie untuk membantunya menemukan Simon yang diculik oleh Silas. Lalu dia memberi alamat lokasi yang bisa membantu menemukan Silas dan memberikannya sebuah senjata. Tapi Jack menolak senjata tersebut. Dia malah minta dibukakan borgol yang masih nempel di tangannya karena kejadian tadi. Jack kembali mendatangi sebuah tempat. Bangunan tersebut cukup sepi, seperti bangunan kosong. Tepat di depan bangunan tersebut, dia melihat seekor kuda milik Silas. Dan setelah dia masuk ke dalam, dia malah melihat seorang pria sedang duduk di ruangan yang sepi. Telling you shit. I ain't got a clue, bro. My fucking bollocks off. Pria itu memberitahu kalau di tempat itu adalah tempat usaha ternak kripto milik Silas. Lalu dia juga memberitahu kalau Silas sekarang sedang berada di sebuah klub malam yang bernama Nocturnal. Dia melaju lagi menuju lokasi yang disebutkan tadi. Setibanya di sana, dia kemudian menyimpan tas berisi paket hitam tersebut ke saluran air. Di tengah hiruk-pikuknya orang yang sedang dugem, dia melihat wanita berambut pirang yang bernama Bo, mantan kawanan di motocrossnya dulu sekaligus mantan pacarnya. Saat dia sedang dugem bersama Bo dalam keadaan setengah mabuk, dia melihat Silas yang sedang memakai topeng. Jack lalu mengejarnya, tapi mendadak klub tersebut digerebek polisi. Dalam persembunyiannya, dia bertemu dengan seseorang yang kita sebut aja namanya Bonnie. Ternyata Bonnie mengenal Silas dan mengetahui lokasi base camp-nya. Jack lalu mengajak Bonnie mengendarai motor untuk mengantarkan dia bertemu dengan Silas. Setibanya di sana, Jack meminta bantuan kepada Bonnie untuk masuk ke dalam bertemu Silas dan mencari tahu di mana Simon adiknya disembunyikan. Lalu Bonnie masuk dan bertemu dengan Silas. Dia mengatakan kepada Silas kalau Jack ingin menukar paket tersebut dengan adiknya. Saat Bonnie berjalan ke belakang untuk mencari Simon, dia merasa bahwa dia sudah menemukan Simon sedang tidur di kamar. Lalu Jack melalui pintu belakang memasuki ruangan tersebut. Dan ternyata itu bukan Simon, melainkan anak buahnya Silas. Who the fuck are you? Baron Mozzie, go and check that out. Are you chatting here, Craggy boy? Kids, man. Where's your brother? Come on, man, let's fucking go! You're a bloodbuster!
Let's just give me my little baggie. Enough fucking around. Mobil yang ditumpangi Silas kehabisan bensin. Tangki bensin di mobil tersebut sebelumnya sudah dilubangi oleh Jack. Jack ternyata sudah dibohongi oleh Silas. Paket yang diambil oleh Jack ternyata miliknya Armstrong. Dia adalah ayah kandungnya Jack. Dan Simon juga bukan diculik oleh Silas, melainkan dia dibawa ke rumah ayahnya sendiri. Jack pergi ke rumah Bo untuk memperbaiki motornya. Saat mereka berbincang, salah satu temannya Bo bertanya benda apa yang dibawa oleh Jack. Jack mengatakan itu adalah paket milik Armstrong, dan dia akan mengembalikan barang tersebut kepada ayahnya. Sementara di gudang, Mia sedang berbicara dengan Bonnie. Mia memberitahu kepada dia bahwa Armstrong adalah ayahnya Jack. Dia orang yang memiliki perilaku buruk. Dia membunuh ibunya Jack dengan cara mencekiknya. Makanya Jack sampai sekarang masih merasa dendam dengan ayahnya. Tiba-tiba aja di rumah Bo didatangi oleh Silas dan temannya. Mereka semua membawa senjata. Mereka mau memburu Jack. Lalu temannya Silas menuju ke gudang tempatnya Bonnie berada. Where's Danny? Jack pergi meninggalkan Bonnie sendirian di gudang. Ternyata Bonnie adalah polisi. Silas juga pergi dari situ dengan mengendarai kuda. Jack dengan sepeda motornya langsung meluncur ke rumah ayahnya. Setibanya di sana, Jack masuk ke dalam rumah dengan menenteng senjata. Dia bertemu dengan ayahnya di sebuah ruangan. Ternyata benar, Simon ada di sana. Ayahnya sedang bermain monopoli dengan Simon. Jack masih sakit hati dengan ayahnya, tapi ayahnya ingin Jack dan Simon kembali lagi ke rumah dia dan menjadi sebuah keluarga lagi. Di saat dia menodongkan senjata ke ayahnya, dia nggak sanggup menembaknya karena dia adalah bukan pembunuh seperti ayahnya. Armstrong malah merebut senjata itu dari Jack dan malah balik ingin membunuhnya. Silas malah membunuh Armstrong dan mengatakan kalau ia melakukan itu untuk membalas atas apa yang sudah dia lakukan terhadap ibunya Jack. Kemudian dia pergi sambil membawa paket tersebut. Silas kemudian membuka paket itu yang ternyata isinya cuma tepung terigu. Cerita dengan konflik keluarga emang seseru itu ya guys. Oke deh, segitu dulu aja pembahasan dari gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye. Care of your brother. You fucked.